Kajian tentang sifat Allah, Al-Adil, Maha Adil. Kajian ini diangkat dari Ustazah Sri Rahayu Khalid A.R. Sultan Mansur, SAG. Al-Adil artinya Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas, sehingga tidak mungkin keputusannya itu salah. Dalil ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-An'am ayat 115. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabb-Mu menganiaya hamba-hambanya. Quran Surah Fussilat ayat 46. Allah Ta'ala berfirman, artinya, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surah Al-Hujurat ayat 9. Penjelasan sifat maha adil ini. Orang-orang beriman yang tunduk hati dan pikirannya kepada Allah akan selalu bersangka baik kepada Allah. Keadilan Allah tak sama dengan nalar dan nafsu manusia. Maka jika ingin menghayati dan mengimani sifat maha adilnya Allah, kita harus tadabbur Al-Quran dan Al-Hadis. Mencintai Allah dengan sesungguh-sungguhnya, tanpa ada keraguan bahwa ketetapan Allah seluruhnya didasarkan atas keadilannya. Hanya Allah yang mampu bertindak adil di segala ruang dan waktu, dan hanya Allah yang maha adil atas ketetapan kudrat dan iradatnya. Al-Ad berasal dari kata adalah yang berarti lurus dan sama. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menunjukkan orang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Dinamai Al-Adil karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sempurna. Dengan demikian semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan keadilan yang sempurna. Hanya saja, banyak di antara kita yang tidak menyadari atau tidak mampu menangkap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
terhadap apa yang menimpa makhluknya. Karena itu, sebelum menilai sesuatu itu adil atau tidak, kita harus dapat memperhatikan dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang akan dinilai. Akal manusia tidak dapat menembus semua dimensi tersebut. Al-adl berasal dari kata adalah yang berarti lurus dan sama. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menunjukkan orang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamai Al-Adl karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sempurna. Dengan demikian semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Hanya saja, banyak di antara kita yang tidak menyadari atau tidak mampu menangkap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang menimpa makhluknya. Karena itu, sebelum menilai sesuatu itu adil atau tidak, kita harus dapat memperhatikan dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang akan dinilai. Akal manusia tidak dapat menembus semua dimensi tersebut. Seringkali ketika manusia memandang sesuatu secara sepintas dinilainya buruk, jahat, atau tidak adil. Tetapi jika dipandangnya secara luas dan menyeluruh, justru sebaliknya, merupakan suatu keindahan, kebaikan, atau keadilan. Keadilan Allah Ta'ala tentu berbeda dengan perspektif manusia. Manusia terkadang merasa sesuatu itu adil, namun boleh jadi di hadapan Allah itu tidak adil. Begitu pula sebaliknya, maka tiada lain kecuali dibutuhkan sikap ketertundukan makhluk kepada Sang Khalik. Ketertundukan hamba kepada Tuhannya. Dalam ilmu akidah dijelaskan bahwa barang siapa bersangka Allah tidak adil maka telah gugurlah imannya. Karena bersangka buruk kepada Allah jelas perbuatan yang sangat terlarang. Untuk itulah manusia perlu mempelajari dan mengilmui segala firman Allah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, agar dapat memahami apa keadilan di sisi Allah. Tanpa mempelajari ajaran Islam maka akan sulit memahami keadilan Allah. Allah telah menciptakan bentuk rupa manusia dengan keadilannya. Allah memberikan kelebihan dan kekurangan pada tiap manusia dengan ukuran keadilannya pula. Allah menciptakan kehidupan hewan dan tumbuhan juga dengan keadilannya pula. Bagaimana akal manusia dapat menjangkaunya jika tidak mendalami tentang semua ini? Tahi lalat secara sepintas terlihat buruk. Namun jika berada di tengah-tengah wajah seseorang dapat terlihat indah. Begitu juga memotong kaki seseorang, amputasi, terlihat kejam. Namun ketika dikaitkan dengan penyakit yang mengharuskannya untuk dipotong, hal tersebut merupakan suatu kebaikan. Disitulah makna keadilan yang tidak gampang kita manusia menilainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Dia menempatkan semua manusia pada posisi yang sama dan sederajat. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau karena jabatan. Dekat jauhnya posisi seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya diukur dari seberapa besar mereka berusaha meningkatkan takwanya. Makin tinggi takwa seseorang, makin tinggi pula posisinya. Makin mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun sebaliknya.
sebagian dari keadilannya. Dia hanya menghukum dan memberi sanksi kepada mereka yang terlibat langsung dalam perbuatan maksiat atau dosa. Istilah dosa turunan, hukum karma, dan lain semisalnya tidak dikenal dalam syariat Islam. Semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Lebih dari itu, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu disertai dengan sifat kasih sayang. Dia memberi pahala sejak seseorang berniat berbuat baik dan melipat gandakan pahalanya jika kemudian direalisasikan dalam amal perbuatan. Sebaliknya, Dia tidak langsung memberi catatan dosa selagi masih berupa niat berbuat jahat. Sebuah dosa baru dicatat apabila seseorang telah benar-benar berlaku jahat. Demikian artikel tentang Al-Adil, yang Maha Adil, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersifat mutlak juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Luas. Semoga berkah dan selalu bermanfaat. Walahul a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.